Saya belum makan. Nggih, monggo Kiai. Monggo silakan Kiai. Ini yang Silakan terakhir ya. sarapan dulu Kiai. Nggih, Kiai. Dan yang ini selanjutnya yang terakhir ya di halaman 31. Nggih. Ah, Sering saya mendengar dari yang ini apa namanya, di sini Anda pakai kaidah fikih ya, kaidah fikih. Al aslu fi kulli hadisatin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Menurut Anda ini pas enggak sebagai pendalilan bahwa kitab itu ini kan yang dijadikan dalil oleh Anda tentang kitab sezaman. Oke, begini Kiai. Ya, saya jawab ya Kiai. Di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab, ya, kalau nggak salah itu halaman 58 kalau nggak salah Kiai. Di situ ada subutun nasab indan nasabah. Tetapnya sebuah nasab menurut perspektif ulama ahli nasab. Yaitu apa? Ar-ruq'ah. Ar-ruq'ah itu adalah catatan ulama nasab yang qat'iyud dilalah. Nah, kemudian ada syarat. Wa syartu i'timadir ruq'ah. Syarat untuk menggunakan catatan ulama nasab yang qat'iyud dilalah di dalam meneliti sebuah nasab itu Apa alla qat'iyud dilalah? takuna. Gus, Kenapa? qat'iyud dilalah itu apa? Dalil-dalil yang pasti, yang sudah terklarifikasi dan sudah terverifikasi dengan kebenarannya, Kiai. Gitu loh. Bukan apa namanya? Bukan mu'talaf atau ya, subutun nasab indan nasabah. Itu Kiai, ya. Di dalam kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab itu. Silakan sampean buka. Silakan sampean buka di situ. Nggak, bukan kitab ini, kitab Tadhkiratul Aulia ini baru beli, ini baru datang ini. Ada kitab Muqaddimat enggak? Sih. Ada. Sudah. Bentar. Janda begini. Jadi, sudah biar jangan udah usah panjang-panjang, Gus. Di sini Anda pakai pendalilan Ini Kiai. kitab. Nah, iya, makanya kan saya mau jawab Kiai, jangan ditanya lagi. Jangan Lanjut. diulang pertanyaannya, saya mau jawab dulu gitu loh Kiai. Ya. Saya sudah paham pertanyaan Anda itu kan kenapa saya kok menggunakan kaidah fikih itu kan begitu loh. Kan Ya. begitu toh. Ya. Makanya saya mau jawab dulu nih Kiai ini. Sebentar saya buka kitabnya Kiai. Oh, ini di halaman anu Kiai, halaman 59 Kiai. 59 Ya. bukan 58. Ya. Gimana? Itu ya. Subutun nasab gitu loh. Subutun nasab indan nasabah itu kan. Nah, an-nasabu yathbutu bi arba'i turuqin. Nasab itu tetap berdasarkan 4 metode, yaitu yang pertama ar-ruq'ah. Ar-ruq'ah itu apa? Ai al-maktub, ya kan? Wa syartul maktub, dan syarat yang tertulis ayyakuna qat'iyud dilalah sahihan. Syaratnya itu harus, ya kan? Qat'iyud dilalah sahihan. Dalil-dalil yang disampaikan di situ itu harus qat'i. Qat'i itu harus tidak melenceng dari metodologi penetapan nasab gitu loh. Itu qat'i dalam perspektif ilmu nasab Kiai gitu loh. Ya kan? Kenapa? Falaisa kullu ma yuktabu sahihan, karena tidaklah semua apa yang ditulis sahihan itu benar adanya. Walaisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud, dan tidaklah semua yang ditulis itu sesuai dengan apa yang dimaksud dari tulisan itu. Fannasabu yathbutu idza wujida fi ruq'atin, maka nasab itu akan terisbat apabila ditemukan fi ruq'atin, di dalam catatan, au kitabin, atau sebuah kitab, bisyarti, dengan syarat ayyakuna hadzal maktub, adanya catatan ini itu qat'iyat dilalah alal maksud gitu loh, harus berdasarkan dalil-dalil yang pasti sesuai dengan metodologi pengisbatan nasab gitu loh, alal maksud, terhadap tokoh yang dimaksud, walaisa minal mu'talaf, ya kan, bukan sesuatu yang mu'talaf. Mu'talaf itu rancu gitu loh, ya kan, ada tasyabahal asma, atau ada keserupaan nama tapi tidak sama orangnya gitu loh. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan sampean itu di sini Kiai,
syurutu i'timadir ruk'ah, beberapa syarat menggunakan ruk'ah, ya, alla takuna mukhalafatan lil usuli. Hendaknya ruk'ah tersebut tidak menyelisihi terhadap usulnya. Bos, mungkin mukhalifatan. Allah takuna mukhalafatan lil usul, ya kan? Hendaknya, ya sudah. Yang penting kan intinya begitu. Ya. Itu kan tidak boleh menyelisihi usulnya kan, Kiai. Nah, yang disebut usul ini apa? Yang disebut usul ini, saya melakukan pendekatan pemahaman dengan menggunakan kaidah itu, al aslu fi kulli haditsatin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Ya kan? Yang disebut dengan usul itu adalah menyandarkan semua kejadian ya terhadap waktu yang terdekat gitu loh, Kiai. Ya kan? Atau di dalam kitab Asbah wa Nadzair ada kaidah usul begini, Kiai. Al aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Yang disebut dengan usul itu adalah menyandarkan sebuah kejadian ila aqrabi awqatihi, kepada waktu-waktu yang terdekat gitu loh. Nah, sekarang waktu yang terdekat dari zamannya Ahmad bin Isa itu apa gitu loh. Ada nggak kitabnya yang sezaman itu gitu loh, Kiai. Nah, saya mau menjelaskan istilah yang digunakan oleh Kiai Imad dengan penyebutan kitab sezaman itu yang dimaksud adalah kitab usul gitu loh, Kiai. Itu pendekatan pemahaman saya gitu loh. Begini, Gus. Oke. Anda tahu asal muasal kaidah ini kalau untuk gambarannya seandainya di fikih nanti bisa bisa disandingkan dengan penetapan nasab ini, Gus. Ini daripada ini contohnya seperti apa kalau seandainya di fikih? Apakah Anda pernah melihat al aslu fi kulli hadisatin takdiruhu bi aqrabi zaman? Contohnya seperti apa kalau di fikih? Anda tahu itu? Ya contohnya misalkan seperti orang sholat, ya kan? Dia lupa rokaatnya, maka dia ambil waktu yang terdekat, misalkan 4 rokaat. Jadi, oke, kalau 4 rokaat ini 4 rokaat apa 3 ya? Oke, ambil 3 aja. Contohnya seperti itu. Yang kedua, misalkan, ya kan, ada orang haid gitu kan, orang haid. Batas waktunya untuk menentukan itu karena masih keluarnya darah. Nah, maka ya pakai kaidah itu kan bisa juga, Kiai. Itu kan kaidah yang umum itu, Kiai, itu loh. Bisa dipakai di mana saja, tidak harus tentang masalah fikih saja itu kan, gitu loh. Ya, begini, Gus. Kan kalau yang saya tahu memang yang saya tahu begini terkait dengan kaidah ini begini. Contohnya begini, ada orang sholat. Setelah selang beberapa jam atau beberapa menit kemudian, maka ternyata di situ ada najis di kakinya. Ada najis di kakinya. Maka ini kan hadis. Ini sesuatu yang baru. Maka begini, bi aqrabi zaman. Oh, ini kemungkinan datangnya najis ini barusan. Artinya waktu sholat ini tidak ada najis. Seperti itu contohnya ini. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan ilmu nasab ini, taruhlah menurut Anda adalah kitab sezaman. Sekarang ini aqrabi zaman ke sekarang ini ya yang diambil ya netap, Gus. Sekarang kan nasab Alawi ini sudah jelas kan. Artinya bukan ke tahun yang lalu, Gus. Tetapi sekarang begini Kiai, Kiai. Contoh ya. Ini kan tadi sudah saya contohkan. Saya hanya mempertanyakan. Tepatkah menurut Anda tentang pendalilan dengan kaidah fikih ini terkait dengan bahwa kitab sezaman itu penting terkait nasabnya Ba'alawi kan? Asal daripada gambaran daripada kaidah fikih ini kan begini, Gus. Satu misal tadi pagi lah saya tuh sholat subuh, ya kan? Ya. Sekarang ini dilihat kok kaki ini ada najis. Ini kan kemungkinan apakah najis ini mulai sejak sholat subuh atau barusan? Maka bambilah kaidah ini al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Oh, jadi ini datangnya najis ini barusan, bukan mulai tadi pagi. Oke. Sudah, Kiai. Saya jawab ya. Ya, jadi begini. Jadi ini mungkin perbedaan ya dari kalau menurut saya ini kurang tepat ya. Wallahu alam kalau menurut Anda. Ya, begini Kiai.
Yang pertama ya, kalau menggunakan pendekatan dalil itu terhadap istilah yang digunakan Kiai Imad kitab sezaman itu begini Kiai ya. Ketika orang itu mengakui sebuah nasab, ketersambungan nasab, maka yang dilihat itu adalah umudun nasabnya. Ya kan? Nah, umudun nasabnya ini siapa? Kepada Ahmad bin Isa. Oh, Abdullah atau Ubaidillah gitu loh, ya. Otomatis maka kita berdasarkan kaidah itu, ya kan? Kita melihat kitab-kitab nasab yang mendekati zamannya Ahmad bin Isa atau yang sezaman dengan Ahmad bin Isa, ada tidak yang menyebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak bernama Abdullah atau Ubaidillah? Nah, zaman yang mendekati itu apa? Ya kalau nggak zaman keempat di masa hidupnya atau zaman setelahnya di abad kelima, di mana anak-anaknya Ahmad bin Isa masih hidup di zaman itu, gitu loh. Itu pendekatannya, Kiai. Ya, baik. Jadi intinya kalau menurut Anda ini pendalilan Anda ini sudah tepat ya. Intinya seperti itu kan. Nah, kalau bicara tepat dan tidaknya begini, Kiai. Saya itu bertanya kepada Kiai Ubaidillah Tamamunji yang sering muncul ya pada Suka TV bersama dengan teman-teman yang lain. Saya tanya kepada beliau, Kiai, saya menggunakan pendekatan untuk memberikan kepahaman kepada teman-teman tentang istilahnya Kiai Imad kitab sezaman dengan kaidah ini. Al aslu fi kulli haditsatin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Gimana Kiai? Oke Gus, tepat itu sudah. Ya saya pasang. Gitu Kiai. Baik. Dan lain daripada itu, saya juga sudah bertanya kepada Ki Abdul Ghalib Syahuri Nur, saudara sampean. Tepat juga kata Ki Ghalib menggunakan itu. Tambahi Gus dengan al asbab wan nadzair. Al aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Oke. Gitu. Jadi ya karena ya berarti berbeda, berarti intinya berbeda lah dengan saya. Kalau menurut saya ini kurang tepat, justru ini justru semakin mendukung kalau menurut saya, Gus. Jadi al aslu fi kulli hadits ini kan menurut pendapat lah. Jadi dalam hal ini jelas berbeda. Jadi al aslu fi kulli haditsatin taqdiru bi aqrabi zaman. Oh ini ada kejadian sekarang, taruhlah ini ya Ba'alawi sekarang ini gimana? Ya bi aqrabi zaman. Oh berarti ini memang iya. Bukan kemudian ya itu namanya bukan verifikasi Kiai, nggak sesuai dengan ini Allah takuna mukhalafatan lil usul Kiai. Usulnya mana? Usulnya makanya mana? tadi sudah saya katakan gambaran terkait dengan kalimat ini, dengan kaidah ini, contohnya begini. Ada saya sholat subuh tadi pagi. Ya. Kemudian sekarang kok di kaki atau mungkin sarung saya penutup aurat saya kok ada bocor. Lah ini kan begini, apakah ini bocornya barusan atau najis ini barusan atau mulai sejak subuh? Maka takdiruhu bi aqrabi zaman. Maka cara pentakdirannya, pengiranya itu dengan zaman. Oh ini berarti barusan ini. Jadi tidak usah subuh itu sudah sah, tidak usah sholat. Gitu. Makanya Kiai kan begini konteksnya Kiai ya. Berarti kan karena sholatnya itu subuh, ya kan. Sementara melewati waktu duha, saya melihat di sarung saya ada kotoran, gitu loh, ya kan. Berarti kan tidak mungkin kotoran itu menempel sejak subuh. Pasti ini kotoran yang baru menempel, ya kan. Bahkan dekat, Gus. Ini hanya contoh yang lebih begini, Gus. Ini ada orang sholat. Selang beberapa menit kemudian, tidak pakai ini. Selang beberapa menit kemudian di kakinya ada najis. Nah ini kan tidak tahu sekarang ini najis. Apakah mulai saya sholat najis ini sudah ada atau ini barusan? Maka pakai kaidah ini, asalkan memang tidak ada keyakinan betul bahwa itu mulai sejak saya orang itu melaksanakan sholat, maka takdiruhu bi aqrabi zaman. Oh berarti ini baru ada. Gitu. Nah makanya kan begini Kiai. Sholat itu tidak usah diulang. Ya. Iya betul. Baik, sudah selesai Gus. Intinya dalam ini beda lah. Baik, mungkin sudah dulu Gus. Terima kasih. Jazakumullah. Kalau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dari sami-sami Yai. Al-Fakir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun tetapi terus apa yang perkataan Anda terhadap diri saya tidak ada yang perlu dimaafkan, tidak ada yang perlu saya maafkan, karena menurut saya penyampaian Anda itu tidak ada yang bermasalah bagi saya. Itu saja. Ya Gus, terima kasih semuanya.
Mudah-mudahan kita semua tetap berada dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin, amin, alamin. amin, 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 amin. Ya,